Yoi, halo guys, balik lagi bareng gue Odai di channel Kepoin Hewan. Dan untuk di video kali ini gue akan mengupdate kondisi dari Channa Stewarti gue. Jadi ini update kedua untuk kondisi Channa Stewarti gue kayak gimana. Untuk sekarang sih update-nya gue bisa bilang kalau ikan Channa Stewarti gue ini sembuh dari penyakitnya. Yang awalnya itu dia kena white spot dan selanjutnya dia kena jamur kapas atau apa ya, fin root bisa jadi karena ya sirip-siripnya itu busuk guys, kayak gitu. Nah untuk sekarang gue bisa bilang sekarang sembuh. Nah bisa dilihat udah mulai pertumbuhan di sirip-siripnya gitu. Untuk sekarang sih tinggal pemulihan kembali gitu kan untuk sirip dan ekornya guys, kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah sih, syukur banget gue sangat bersyukur lah Channa Stewarti gue ini ternyata bisa sembuh juga gitu. Gue tadinya emang di awal tuh udah kayak putus asa sih, udah kayak wah ini kira-kira bakal mati sih kayaknya ikan Channa Stewarti gue sih, karena emang di awal tuh bener-bener dia sekarat guys, bener-bener dia itu kayak ya mau mati aja gitu, udah mah kurus krempeng gitu kan. Gue kasih makan juga gak mau dan akhirnya gue rawat, gue treatment dia gitu kan. Dan untuk sekarang sih gue bisa bilang dia sembuh sih, bisa dilihat oleh kalian ya, dia udah sembuh badannya tuh, udah kayak nggak ada lagi busuk-busukan atau mungkin jamur-jamuran di badannya. Cuman ya untuk sirip dan ekornya dia masih sobek gitu ya, masih ada bekas-bekasnya lah, belum pulih kembali guys. Untuk sekarang sih gue lagi push pakan cacing, bisa dilihat di tanknya itu dia kondisinya sekarang kotor ya, kotor tanah gitu sih. Karena ya emang pakannya gue kasih cacing guys, gue kasih cacing tanah untuk pakannya, jadi emang ya jadi kotor lah si tanknya ini. Baik itu bekas dia ngegigit-gigit gitu kan, daleman dari si cacingnya keluar ataupun dari kotoran si Channa Stewarti gua ini, kayak gitu guys. Karena kalau yang gua rasain sekarang sih ternyata cacing ini emang bener-bener lumayan ampuh lah untuk merangsang regenerasi sel dari ikan Channa kita gitu. Terutama kalau gua di sini kan untuk regenerasi sel di sirip dan juga ekornya gitu. Jadi dia pertumbuhannya lumayan cukup cepat sih, gua bisa bilang. Bisa dilihat oleh kalian ya, ya lumayan cukup bagus sih kan sekarang untuk sirip dan ekornya, nggak kayak kemarin yang bener-bener rontok, bener-bener sobek lah. Kalau sekarang lumayan sih. Untuk treatmentnya yang gue lakukan pertama, gue akan ulang-ulang lagi ya untuk treatmentnya, karena ini kalau menurut gue pribadi penting banget bagi kalian yang emang ada melihara Channa Stewarti kayak gue dan terkena kasus yang sama kayak gue. Ini penting banget sih poin-poinnya, dan ini mungkin pengalaman gue pribadi ya, bisa jadi di gue berhasil dan di kalian bisa jadi nggak berhasil guys. Jadi ya ini mungkin salah satu opsi lah, salah satu solusi jika kalian menemukan ikan Channa kalian terkena jamur. Dan jujur gue tuh kurang tahu ya, malah bisa dibilang nggak tahu penyebab ikan Channa Stewarti gue ini bisa tiba-tiba dia itu kena jamur kapas. Gue entah sih, karena awalnya dia sehat-sehat aja, tiba-tiba dia kena jamur. Nah jadi untuk ke treatmentnya, gue tadi mau bilang treatmentnya. Untuk treatmentnya yang pertama, karena kasusnya kemarin gue kira dia white spot, akhirnya gue tambahin methylene blue. Cuman lama kelamaan kok dia malah jadi busuk guys, si ekornya itu, si ekor dan siripnya itu terlihat kayak ada jamur-jamur gitulah, yang membuat si ekor sama si siripnya dia rontok gitu. Nah terus gue habis itu beralih lah, gue pakein namanya agriplapin. Nah habis itu selain gue tambahin agriplapin, gue juga rendahkan si airnya ya. Ya ini seperti yang gue bilang sekitaran ya 2 jari. Ini berapa senti ya gue nggak tahu, pokoknya 2 jari gue lah untuk tinggi si airnya guys. Jadi pokoknya direndahkan aja si airnya, asal dia bisa berenang-berenang, jangan sampai kayak kependekan airnya. Itu udah oke sih untuk si ikan Channa yang di karantina lagi sakit gitu guys. Jadi selain gue tambahin agriplapin, gue juga rendahkan airnya gitu biar dia nyaman guys. Karena kebanyakan kayak gitu sih solusi biar si ikannya lebih nyaman, lebih adaptif tuh biasanya si airnya direndahkan guys. Untuk di video yang sebelumnya banyak yang komentar juga, katanya solusinya pakai daun ketapang, terus juga ada yang nyaranin pakai heater, terus ada yang nyaranin direndahkan airnya gitu. Untuk yang direndahkan airnya gue setuju banget, itu salah satu treatment yang penting untuk dilakukan agar si ikan ini bisa nyaman gitu, bisa lebih pulih kembali lah si ikannya ini kalau si airnya ini direndahkan. Gue setuju banget sih. Tapi untuk kayak
heater dan juga untuk ketapang gue kurang setuju ya. Karena kalau untuk ketapang ini setahu gue sih untuk Cana Maru aja ya penyembuhannya gitu. Itu bisa sih kalau Cana Maru dipakein daun ketapang, karena di habitat aslinya dia emang black water guys. Dia emang apa ya, di airnya itu banyak daun-daun ketapang gitu guys. Jadi cocok banget lah untuk Cana Maru karena sesuai habitat aslinya. Kalau untuk Cana Stewarti, gue belum menemukan ya sumber yang dimana airnya di habitat aslinya itu menggunakan daun ketapang. Meskipun daun ketapang itu bagus ya untuk antibakterial, anti jamur gitu kan. Cuman untuk Cana Stewarti gue belum yakin, jadi gue nggak pakai daun ketapang. Nah terus juga untuk heater gue juga nggak pakai. Jadi kemarin tuh sebenarnya gue pakein dia air anget ya, air anget gitulah. Karena kalau pakai heater sih bisa kayak panas banget lah, jadi ikan rebus gitu. Namun setelah gue pikir-pikir kan ikan Cana Stewarti ini bukan dari Indonesia ibaratnya ya. Dia dari India kalau nggak salah, koreksi kalau salah ya. Dan habitat di Indianya ini si Cana Stewarti ini dia tuh di air dingin guys. Jadi ya nggak cocok lah untuk dipakein heater guys, karena emang di habitat aslinya aja si Cana Stewarti ini dia habitat dingin. Koreksi kalau salah ya, gua kalau nggak salah dengar di Venus Aquatic yang menjelaskan kalau habitat asli si Cana Stewarti ini adalah air dingin guys. Jadi nggak cocok lah ketika dipakein heater atau air panas di tanknya. Cana Stewarti Kardianglong, Cana Stewarti Arunachal Pradesh, ada juga Cana Stewarti Himalaya, dan banyak macamnya. Soalnya kalau kata Google aja ini tersebar banyak, ada di Nagaland, ada di Assam, ada di banyak lah gitu. Disebutin satu-satu kalian bisa Google sendiri. Tapi yang pasti Cana Stewarti ini itu tersebar di banyak tempat, dan nama-nama tadi yang saya sebutkan itu bukan nama penemunya, tapi itu nama lokaliti daerahnya. Kalipola, Kardianglong, Arunachal Pradesh gitu. Saran gua sih solusi yang terbaik adalah dipakein Agriplapin, atau mungkin gua belum nyoba yang lain ya, katanya sih bisa juga pakai pomade atau apalah. Gua belum nyoba. Yang sejauh ini gua pakai adalah Agriplapin. Bisa Agriplapin yang kayak agak murah, kalau nggak agak mahal. Nanti bakal gua tunjukin yang mahal tuh yang mana, yang murah itu yang mana gitu kan. Sebenarnya itu beda 5.000 sih harganya sih, kalau nggak beda 10.000 lah. Cuman ya lebih bagus yang kental sih harusnya. Cuman kemarin gua karena nggak ada, gua pakainya yang cair guys untuk si Agriplapin ini. Dan airnya jangan lupa direndahkan ya airnya ya, biar dia itu lebih nyaman, lebih adaptif di tanknya untuk percepatan pemulihannya lah kayak gitu guys. Dan juga untuk penyembuhan dari penyembuhan dari siripnya yang sobek, ekornya yang sobek, itu bisa dipuspakan cacing guys, karena dia bagus sih untuk menumbuhkan sirip dan juga ekor agar dia itu pulih kembali lah kayak gitu guys. Jadi ya gitu sih mungkin yang gua lakukan untuk heater dan juga untuk ketapang. Gua nggak menyarankan sih, karena gua belum yakin si ketapang dan si heater ini dia itu bagus untuk ikan Cana Stewarti. Kalau mungkin untuk Cana Maru oke lah, bisa lah digunakan heater dan juga daun ketapang. Cuman untuk Cana Stewarti yang habitatnya dia air dingin, gua nggak menyarankan sih, dan gua belum menemukan sumber yang terpercaya gitu kalau heater sama ketapang ini bisa menyembuhkan jamur di ikan Cana Stewarti guys. Jadi gua sangat menyarankannya dipakein Agriplapin dan juga airnya direndahkan. Terus pakannya dipus pelet, dipus cacing ya, bukan pelet ya, biar dia itu regenerasi selnya bagus guys kayak gitu. Dan juga selain udah mau makan lagi yaitu makan cacing, dia juga udah mau makan pelet ya. Kemarin gua kasih pelet juga untuk selingannya lah, biar nggak cacing terus, karena kalau cacing tuh agak susah di gua. Jadi ya dia emang nggak selalu ada cacing ini, jadi gua selingin pelet lah, biar ya dia yang penting keisi aja sih, ada nutrisinya gitu di tubuhnya. Jadi ya gitu aja mungkin ya untuk video kali ini. Video gua soal update mengenai Cana Stewarti, ini update ketiga ya, yang sekarang ikannya sembuh. Kalau misalkan ada kesalahan kata, ada keliruan dari apa yang gua jelasin, mohon dimaafkan juga mohon dimaklumi. Thanks parah bagi kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe di channel ini. Stay kepo di channel Kepoin Hewan, kepoin hewan, kepoin aja. Bye bye teman-teman.